bantuan hukum dan penyantunan terpidana. Yang pertama yang akan dibahas mengenai bantuan hukum. Bahwa seperti kita ketahui, negara menjamin hak konstitusional setiap orang dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Hal ini semuanya sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. International Covenant Non-Civil and Political Rights (ICCPR). Bisa dilihat dalam pasal 16 dan pasal 28 dan pasal 26 ICCPR yang menyatakan bahwa menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Dalam pasal lain, yakni dalam pasal 14 ayat 3 ICCPR disebutkan bahwa syarat terkait dengan bantuan hukum meliputi yang pertama, kepentingan keadilan, dan yang kedua, tidak mampu membayar advokat. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi manusia warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan, access to justice, dan kesamaan di hadapan hukum, equity before the law. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum dan penyantunan terpidana. Dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan apa itu bantuan hukum, yakni jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum, dalam hal ini disingkat dengan IBH, adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah, di sini saya singkat ABH, adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam pemberian bantuan hukum berpedoman kepada asas-asas, yakni yang pertama asas keadilan, yang kedua asas persamaan kedudukan di dalam hukum, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas efisiensi, yang kelima asas efektivitas, dan yang keenam asas akuntabilitas.
Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri adalah yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Dua, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup bantuan hukum meliputi permasalahan hukum dalam bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik mencakup penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam pemberian bantuan hukum dalam bentuknya bisa menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal ini, pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Perlu ditekankan di sini bahwa penyelenggaraan bantuan hukum tidak mengurangi kewajiban profesi seorang advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang mengenai advokat. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum ada di sini diatur mengenai tugas menteri, yakni yang pertama, menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum. Dua, menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. Tiga, menyusun rencana anggaran bantuan hukum. Empat, mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dan yang kelima, menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir anggaran. Sedangkan kewenangan menteri, yakni mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dan dua, melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum. Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum.